menyambut kedatangan Rizik Syihab, akses menuju Bandara Soekarno-Hatta lumpuh. Ibu asuh merantai serta menutup mulut anak angkatnya dengan lakban hanya karena nakal. Kisah kepahlawanan seorang perempuan yang memilih hidup menolong korban bencana. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews yang kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai status dari Gunung Merapi dan bagaimana warga di sana. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari Ketua FPI Rizik Syihab yang pagi tadi sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan Rizik Syihab disambut simpatisan setelah berulang kali gagal pulang. Simpatisan Rizik Syihab menyambut kedatangan Ketua FPI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Massa yang merangsek masuk bertakbir mengiringi kedatangan Rizik Syihab. Rizik Syihab pergi ke Arab Saudi pada bulan April tahun 2017 silam untuk menunaikan ibadah umroh. Namun saat akan pulang, Rizik Syihab mengaku ada kendala keimigrasiannya. Rizik memutuskan tidak kembali ke Indonesia pasca adanya panggilan polisi terkait dugaan pelanggaran undang-undang pornografi. Ya, setibanya di Indonesia, Rizik Syihab langsung menuju rumahnya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Bayu Pradana dan Mahathir Muhammad di sana. Pertama kali kita akan ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, bagaimana suasana terkini di markas Petamburan? Apa ada kegiatan khusus menyambut Rizik Syihab? Ya, benar juga Wilson. Hingga saat ini kita masih terus menunggu kedatangan dari Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang sesaat lagi dikabarkan akan tiba di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Kalau kita bisa lihat memang masa terus berdatangan Bernadetta dan juga Wilson demi dari sejak kemarin untuk menyambut Habib Rizik Syihab yang dikabarkan akan pulang pada siang ini. Di belakang saya masa sudah kembali memposisikan dirinya untuk menyambut kedatangan dari Habib Rizik Syihab dan saya akan mengajak juru kamera Leman untuk sedikit bergeser melihat keadaan yang ada di sepanjang jalan KS Tubun saat ini, di mana kita bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa memang sejak pagi tadi jalan KS Tubun ini sudah dibanjiri dari massa atau rombongan Front Pembela Islam, di mana pada pagi tadi kami sudah juga bertemu dengan berbagai massa yang memang mengaku datang dari jauh-jauh, diantaranya ada dari Madura, bahkan dari Kepulauan Riau yang sudah tiba di sini. Mereka ada yang datang sejak pagi tadi, bahkan ada yang juga tiba sejak sore hari tadi, bahkan menginap untuk rela menyambut Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat ini. Sejak pagi tadi memang sejumlah usaha juga dilakukan demi tetap melancarkan lalu lintas di Jalan KS Tubun ini, di mana pada pagi tadi penutupan sementara sempat dibuka, di mana tadi hanya ditutup satu arah saja, dan di mana yang ditutup adalah dari arah Tanah Abang menuju Selipi, dan bahkan arah ini sempat dibuka demi melancarkan lalu lintas. Namun melihat eskalasi massa yang terus bertambah hingga siang hari ini, maka lalu lintas dari Jalan KS Tubun ini kembali ditutup. Sementara itu, kalau kita lihat juga kondisi sekarang memang kondisi jalan di KS Tubun ini sudah benar-benar ditutup secara total, di mana massa dari FPI sendiri ini sudah sejak tadi melakukan aktivitas, diantaranya dengan mobil komando untuk melantunkan diantaranya ada sholawat, lalu juga melantunkan qasidah untuk menyambut nanti kedatangan Habib Rizik Syihab. Mereka saat ini tetap melakukan posisi dengan jarak yang cukup aman, di mana mereka nantinya menunggu kedatangan dari mobil Habib Rizik Syihab untuk datang ke sini. Kita juga lihat apakah keramaian juga terjadi di dalam Jalan Petamburan 3, yaitu kediaman dari Habib Rizik Syihab. Sudah ada rekan kami yaitu Mahathir Muhammad di sana. Mahathir, silakan dengan laporan Anda.
Ya, terima kasih rekan Bayu. Kalau kali ini saat ini kami berada di kediaman dari Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini memang dari massa dan juga simpatisan juga masih memadati dan juga memenuhi di kediaman dari Habib Muhammad Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Massa memang sudah berkumpul dari pagi hari tadi dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses pengamanan dan juga massa yang sudah berkumpul. Di sisi kiri saya, juru kamera kami, Rama Ramadona, akan menunjukkan bagaimana proses pengamanan dari Laskar Pembela Islam atau LPI. Ini sudah membuat barisan atau barikade untuk nantinya menyambut kedatangan dari Habib Muhammad Rizik Syihab. Memang massa di sini agak sedikit susah diatur karena memang massa yang berdatangan ini bukan hanya dari Jakarta, namun juga ada massa dari beberapa luar kota yang juga hadir ingin melihat kepulangan dari Habib Muhammad Rizik Syihab. Sehingga memang untuk menjaga jarak protokol kesehatan agak sedikit sulit dijaga. Namun untuk himbauan untuk menggunakan masker memang selalu dihimbau dari pihak panitia untuk selalu menggunakan masker bagi juga massa dan juga simpatisan yang berada di kawasan atau di kediaman dari Habib Muhammad Rizik Syihab. Dan juga perlu diketahui, Deta, memang kepulangan dari Habib Rizik ini memang terbang dari Jeddah menuju Indonesia pada Senin 9 November 2020. Dan berangkat dari Jeddah pukul 19.30 waktu Saudi dan tiba Indonesia pada pagi tadi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Dan kepulangan dari Habib Muhammad Rizik Syihab ini memang mempunyai beberapa agenda juga acara ke depannya. Yang pertama adalah dari Habib Rizik Syihab juga akan menghadiri pernikahan anak keempatnya, yaitu Syarifah Najwa Syihab. Dan juga nantinya kami akan terus mengabarkan kepada Anda, Deta dan Wilson, bagaimana proses kepulangan dan juga kedatangan dari Habib Muhammad Rizik Syihab. Kembali ke Deta dan Wilson. Terima kasih Mahathir Muhammad dan sebelumnya Bayu Pradana atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya kedatangan Rizik Syihab membuat akses ke Bandara Soekarno-Hatta lumpuh karena dipenuhi massa yang menyambut Rizik Syihab. Massa merangsek hingga ke halaman parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Akses menuju Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total. Pasalnya ada penumpukan kendaraan para simpatisan yang tidak dapat masuk ke dalam Bandara Soekarno-Hatta. Massa kebanyakan datang dari luar Jakarta ingin melihat langsung kedatangan tokoh FPI ini. Kemacetan bahkan terpantau sejak dini hari di ruas tol Sediatmo kilometer 32. Dampak lumpuhnya akses menuju bandara mengakibatkan banyak calon penumpang terlantar di tengah jalan. Ya, kita juga nggak tahu sih ya ada seperti ini. Kalau tahu seperti ini mungkin saya akan jalan 4 jam sebelumnya. Karena tidak tahu ya saya jalan seperti biasa tadi 2,5 jam sebelumnya. Ya udah sampai di sini ya gimana kita jalanin aja sih. Untuk akses tol sendiri seperti apa Pak kondisi? Nggak bisa Pak, tadi saya keluar lewat Kamal. Dari Kamal masuk lagi keluar di Tol Benda. Sampai di Tol Benda nggak bisa masuk, saya jalan kaki sampai sini. Selasa pagi, akses menuju bandara untuk kendaraan roda 4 di jalan tol tidak dapat dilalui. Rizik bersama keluarga direncanakan akan tiba pukul 9 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai Saudia Airlines. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Akibat penumpukan massa di bandara dan jalan menuju Soekarno-Hatta membuat jalanan macet. Sejumlah penumpang pun gagal terbang. Martin Koro menjadi seorang dari ratusan penumpang yang gagal terbang. Martin dan rekannya akan menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Martin dan rekannya tertahan di pintu tol Cengkareng. Mereka bahkan harus berjalan 10 km untuk sampai ke gerbang pelaporan penumpang. Meski sudah diberikan dispensasi selama 1 jam oleh maskapai, namun Martin tidak bisa terbang karena tiba di bandara setengah jam setelah jam dispensasi. Martin dan rekannya terpaksa membeli tiket baru karena harus tiba di Balikpapan untuk melanjutkan pekerjaan. Harapannya untuk maskapai ketika ada kejadian-kejadian seperti ini harus ada dispensasi ya, karena ini kan untuk kebaikan kita bersama juga. Jadi ketika ada kejadian seperti ini
minimal ada pengembalian 50% atau gimana. Karena ini juga bukan kerjaan yang tidak juga itu yang kita inginkan. Jika di bandara banyak penumpang terjebak macet, di kawasan Petamburan kepulangan Rizik Syihab memberikan berkah bagi para pedagang. Kehadiran banyak orang menjadi ladang rezeki yang menjual beragam pakaian. Sebuah keberkahan tersendiri bagi para pedagang di kawasan Petamburan, Jakarta. Pulangnya Rizik Syihab ke Indonesia menjadi salah satu momen yang ditunggu bagi para massa pengikut FPI. Dalam penyambutan kembali Imam Besar Ormas FPI ini, selain massa, diramaikan juga sejumlah pedagang yang menjajakan dagangannya sejak dini hari. Pasalnya, ratusan simpatisan dinilai menjadi berkah bagi para pedagang yang mengalami penurunan omset selama pandemi. Ya, membawa berkah semuanya bagi pedagang, bagi semua orang ya. Baru tadi jam 6, jam setengah 6. Alhamdulillah nih jadi bisa dagang. Kan kemarin pandemi pengajian pada tutup jadinya nggak bisa dagang. Iya. Para pedagang ini juga mengaku sengaja menjadikan kepulangan Rizik Syihab sebagai momen menarik rezeki. Para pedagang juga antusias karena dagangan mereka dapat lebih ramai dari biasanya. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Leman Khairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu asuh merantai serta menutup mulut anak angkatnya dengan lakban. Informasinya kami hadirkan usai jeda.